Dan kalian bisa lihat untuk tampilan dari terminal kita itu menjadi lebih cantik seperti ini guys. Jadi di video YouTubeku yang ini ada yang komen kayak gini nih, tema gambar Linux itu gimana? Dan udah aku jawab kalau itu udah di custom pakai ZSH atau disesuaikan gitu ya. Dan ternyata seorang bernama Helmi 4102 ini mungkin mas-mas kan ya, itu masih nggak paham. Oke, jadi spesial buat mas-mas ini yang kayaknya udah subscribe ya. Kalau nggak subscribe parah, akan aku buatin tutorial gimana cara membuat komenan kita itu menjadi cantik seperti yang ada di video ini atau di video-video sebelumnya guys. So tonton video sampai selesai dan langsung kita ke tutorialnya. Oke, jadi untuk caranya kalian tinggal siapin dulu komenan atau terminal yang mau kalian ganti tampilannya ya. Di sini aku contohin pakai comment line dari Ubuntu semua ya. Nah, sebelum itu kita harus mengupdate dulu repositorinya. Jadi kita bisa ketik di sini sudo apt update, enter. Kita tulis password kita. Nah, nanti dia akan mengupdate repositori kita secara otomatis. Pastikan ini untuk update-nya harus wajib berhasil. Karena nanti akan berpengaruh ketika kita menginstal ZSH. Nah, selanjutnya kita bisa menginstal ZSH-nya dengan ketik sudo apt install ZSH dan kita enter. Nah, oke. Nah, biasanya di sini disuruh ketik Y gitu. Jadi kalian bisa ketik Y habis itu di enter. Kalau udah menginstal seperti ini, selanjutnya kita bisa langsung install yang namanya Oh My ZSH. Jadi Oh My ZSH ini merupakan suatu plugin yang akan kita manfaatkan untuk mengubah tampilan terminal kita, gitu ya. Caranya kita tinggal pergi aja ke websitenya ohmyzsh.sh atau bisa di deskripsi di bawah. Kita klik install Oh My ZSH, kita scroll. Nah, di sini ada dua pilihan penginstalan melalui curl dan widget. Di sini kita akan pilih yang widget aja karena dia lebih simpel ya, dan pasti mungkin hampir semua terminal itu udah support sama widget. Dan kita ketik aja Ctrl Shift V dan enter atau klik kanan paste, itu sama aja ya. Nah, di sini kita bisa tunggu aja proses downloadnya sampai selesai. Ini nggak akan memakan waktu yang lama. Nah, kalau ada tulisan do you want to change your default shell to ZSH, kita ketik Y aja. Ini artinya apakah kita mau mengganti default shell kita itu ke ZSH, kita ketik Y gitu ya. Dan kita masukin password root kita. Kalau udah kita enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, Oh My ZSH, dan muncullah di sini tampilan seperti ini. Kita gedein dulu kali ya. Nah, biar jelas. Oke, udah gede, kita tinggal ketik clear dan enter. Nanti muncul seperti ini. Lah, kok tampilannya nggak ada, kayak icon-iconnya nggak ada. Nah, kita perlu menginstal satu plugin lagi bernama Power Level 10K ini untuk menginstal theme atau tampilannya. Nah, jadi kalian bisa pergi aja ke website github.com/romktp/powerlevel10k atau linknya juga udah ada di deskripsi di bawah. Yang kurang lebih nanti komenan kalian akan berubah tampilannya seperti ini ya, mau yang ada logonya, mau yang ada iconnya, atau mau yang default basic seperti ini, kita bisa sesuaikan. Nah, sebelum itu kita harus menginstal rekomendasi font yang dibutuhkan. Kita tinggal klik install the recommended font, download this load PDF file. Di sini kita bisa download semua font yang sudah direkomendasikan untuk di download di sini. Dari yang reguler, bold, italic sampai ke bold italic, semua font ini wajib kita download. Fungsinya agar tampilan dari komenan kita itu ikonnya muncul. Nah, kalau udah di download semua, kita bisa masuk aja ke file manager kita ya. Di sini lalu masuk ke download dan kita install fontnya. Caranya tinggal kita klik kanan, open with font, install gitu ya. Nah, kita tunggu sampai tulisannya installed dan kita close. Begitu pula dengan seterusnya, tinggal kita klik install. Begitu pula dengan font-font yang lainnya. Nah, kalau semua udah terinstall, selanjutnya kita bisa pergi ke bagian terminal kita. Di terminal kita bisa kita close di sini dan kita close terminal. Lalu kita bisa buka kembali lagi terminalnya.
kenapa kok di close? Nah, nanti ada jawabannya di mana. Itu nanti akan berpengaruh pada konfigurasi fontnya. Kalau sebelumnya kita nggak close, itu terminal kita bakal terclose sendiri malahan. Jadi kalau kita nggak mau seperti itu, kalian bisa ikut aja tutorial ini sampai selesai. Kita bisa pergi ke titik 3 ini atau bar gitu ya, dia klik preferences. Nah, di bagian preferences kita klik yang uname. Kita klik custom font ya, pokoknya kalian cari aja yang menu untuk mengcustom fontnya. Kalian ganti dari monospace ke yang Meslow LGSNF dan kita select. Nah, kayak gini kan gak error ya. Kalau kita belum close tadi, itu dia akan error teman. Nah, kita tinggal close seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menginstal fontnya, kita juga harus menginstal yang pluginnya ini. Jadi kita tinggal scroll lagi ke atas, kembali ke atas gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke installation. Lalu di sini ada tulisan manual. Nah, di bagian tulisan manual ini kita bisa klik copy ya. Lalu di bagian command line kita gedein lagi deh, biar kelihatan ya. Kita bisa langsung masuk ke mode ZSH. Ketik aja ZSH. Nanti masuk ke tampilan kayak gini lagi, kita ketik Ctrl Shift dan Enter. Nah, nanti tulisannya cloning into power level 10K. Kalau udah seperti ini loh, kok tampilannya berubah? Karena kita belum melakukan konfigurasi. Untuk cara melakukan konfigurasi, kita harus mengedit file ZSHRC ya. Jadi kita ketik nano spasi ular gitu, aku nggak tahu ini nama simbolnya apa, ZSHRC titik slash titik ZSHRC dan enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Gak usah bingung, kita tinggal perhatiin langsung ke bagian ZSH_dev. Nah, di bagian sini kan tulisannya Robbie Rosell. Di dalam kutip 2 kita bisa hapus ya, kutip 2 nya sisakan. Lalu kita bisa copy yang tulisan ini power level 10K. Nah, ini kita bisa copy aja atau bisa kita tulis manual. Kita bisa Ctrl Shift V dan kita ketik slash, kita ketik Ctrl Shift V lagi. Kurang lebih tampilannya seperti ini, power level 10K slash power level 10K. Ini pastikan jangan sampai salah ya. Kita ketik Ctrl X dan yes, enter untuk menyimpannya. Nah, selanjutnya untuk melakukan perubahan kita bisa ketik source ya. Lalu kita space ular slash titik ZSHRC. Nanti setiap kita melakukan perubahan di dalam konfigurasi, kita harus menulis seperti ini dan enter. Tuh ya. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Kita jawab aja dengan jujur ya. Apakah ini terlihat seperti diamond, berlian? Kita yes. Apakah ini terlihat seperti gembok? Kita yes. Apakah ini terlihat seperti panah? Kita yes. Dan ini kita ketik 2 aja, kasih bocoran gitu biar gampang ya. Kita ketik yes. Dan ini juga kita ketik yes. Nah, selanjutnya kita disuruh memilih prompt style-nya. Nah, untuk prompt style-nya kalian bisa sesuaikan dengan preferensi masing-masing dari kalian. Nah, di sini aku saranin yang pakai red bound. Kita ketik 3. Jadi setiap pilihan kita itu tinggal kita ketik angkanya, teman. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, itu tinggal kita ketik salah satunya aja. Nah, di sini aku pengen yang Unicode, kita ketik 1. Lalu kita pingin nampilin timenya kayak gimana, apakah yang detail, apakah yang cuman second seperti ini. Nah, aku pengennya yang no and lalu kita pilih yang konsepnya seperti apa, apakah angel, vertical, line, round ya. Kita akan pilih yang angel. Nah, lalu prompt heads-nya kita pingin pilih yang blur, sharp atau gimana nih kayak stylenya. Nah, di sini aku pingin pilih yang blur, ketik 2 dan ketik 2 lagi. Lalu prompt-nya kita pingin yang one line atau two line, yang cuma satu doang kayak gini atau 2. Nah, di sini aku akan pilih yang one line, satu, dan aku pilih yang sparse 2. Dan nah, ini kuncinya, kita pilih yang many icon semua ya, kita ketik 2 dan kita pilih yang void, kita ketik 2. Lalu kita ketik n dan terakhir kita ketik 1 dan kita ketik yes. Nah, udah selesai untuk konfigurasinya. Dan kalian bisa lihat untuk tampilan dari terminal kita itu menjadi lebih cantik seperti ini guys, gitu ya. Dan sampai sini untuk terminal kita itu bisa langsung kita gunakan ya. Nah, jadi kita akan coba testing.
Nah, kok nggak kembali seperti tadi? Nah, itu jawabannya adalah kita perlu menyeting dulu beberapa pengaturan. Yang mana mungkin kalau kalian tertarik, jadi kalau ini kan harus kita tulis dulu ZSH, itu baru masuk ke tampilannya seperti ini. Kalau kalian tertarik untuk membuat video terkait settingan Ubuntu ini karena lumayan panjang, dan sekaligus aku mau juga buat video tentang styling Ubuntu yang lebih cakep kayak gini, kalian bisa komen aja di bawah ya. Dan kalau kalian bingung dengan tutorial yang aku berikan selama ini, bisa kalian komentar aja di setiap videonya, atau bisa langsung kirimkan komentar kalian ke AJ Community ya, sebuah komunitas yang biasa digunakan untuk berdiskusi antar sesama pencinta teknologi ya. Jadi ya, semoga video yang aku buatkan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Like bila suka, dislike nggak suka, subscribe jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.